Bismillahirrahmanirrahim. Judul yang diberikan oleh Ustadz Bahron, menggapai puasa yang berkualitas. Wah, luar biasa. Tapi saya bingung Bapak dan Ibu, puasa yang berkualitas itu nanti seperti apa? Karena puasa itu adalah ibadah yang paling rahasia. Jangankan orang lain, diri sendiri bisa jadi tidak tahu apakah puasanya bagus atau tidak bagus. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Bani Adam, anak Adam, untuknya. Illa syam, kecuali puasa. Wa ana ajazi. Fa innahu li wa ana ajazi. Sesungguhnya ibadah puasa itu adalah li untuk saya, dan sayalah yang akan memberikan balasannya. Karena begitu rahasianya Bapak dan Ibu. Ibaratnya seorang bos atau seorang tukang pegawai setiap hari dikasih gaji 100.000. Tapi kemudian dia suruh kerja, bosnya ngomong, udah kamu kerja, masalah gaji urusan saya. Tuh. Upahnya urusan saya. Itu bos yang ngomong. Wah, itu berarti yang kerja memang tidak tahu akan berapa dia diberikan upahnya. Tapi bos yang menanggungnya berarti besar. Sama dengan puasa. Yang lain urusan dia, cuma puasa, biar saya memberikan balasannya. Ini begitu rahasianya ibadah puasa Bapak dan Ibu. Sehingga sejak zaman baheula sampai hari ini tidak pernah ada yang namanya festival atau lomba ibadah puasa. Kapan, di mana pernah ada lomba ibadah puasa bagi remaja? Gak ada. Kalau lomba adzan, oh sering. Ya. Apalagi lomba membaca Al-Quran, MTQ, di mana-mana. Bahkan lomba peragaan sholat ada, Pak. Tapi lomba ibadah puasa di mana? Nggak pernah ada itu. Karena dewan juri juga, dewan hakim, sulit menentukan kriteria puasa yang baik. Karena sangat privasinya dan rahasianya. Sangat pribadi dan rahasianya. Itu yang namanya ibadah puasa. Oh, bisa. Ibadah puasa yang bagus itu, kalau orang yang lagi puasa kelihatan lemes. Miring jalannya itu. Wah, puasanya bagus banget itu. Kenapa? Jalannya aja miring tuh. Apakah itu? Enggak juga. Oh, puasa yang bagus, katanya kalau dia itu sering meludah. Dikit-dikit tuh, dikit-dikit tuh. Wah, bagus banget tuh puasanya ya. Sampai meler-meler kayak begitu. Enggak juga Bapak dan Ibu. Atau puasa yang bagus itu yang justru kelihatannya segar. Dia sedang puasa tapi segar seperti enggak berpuasa. Enggak juga, jangan-jangan dia enggak berpuasa malahan. Begitu rahasianya Bapak Ibu yang namanya ibadah puasa. Tapi paling tidak seperti apa puasa yang berkualitas itu bisa ada indikator-indikatornya, tanda-tandanya Bapak dan Ibu. Dan kita menuju ke sana. Cuma ya atau tidaknya urusan Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita untuk menggapai dan mencapai puasa yang bagus dan berkualitas itu? Kita berusaha, yang pertama Bapak dan Ibu, adalah kita meluruskan kembali niat. Meneguhkan niat puasa karena Allah semata-mata. Ya.
Niat yang ada dalam hati, teguhkan niat itu, landasannya hanyalah karena iman dan mengharapkan ridho Allah. Jangan ibu-ibu, oh saya puasa, saya nggak enak sih kalau puasa, kalau nggak puasa. Emang kenapa, Jang? Habis tetangga pada puasa semuanya. Teman-teman saya pada puasa semuanya. Ya saya terpaksalah puasa. Jangan karena itu. Atau jangan karena bos puasa, teman-teman yang lain puasa, masa saya tidak berpuasa? Teguhkan kembali Bapak dan Ibu. Saya berpuasa karena perintah dari Allah. Niat karena Allah, landasannya iman. Maka Allah memberikan penghargaan sebagaimana sabda Nabi SAW. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, ghufirallahu ma taqaddama min danbi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ini Bapak dan Ibu karena iman. Dan nanti yang Allah akan hargakan bagi kita tergantung niatnya itu. Ya. Jadi niatnya yang lurus Bapak dan Ibu. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi perbuatan kita itu tergantung niatnya. Maka teguhkan kembali niat kita Bapak dan Ibu. Landasannya hanya karena iman dan mengharapkan ridho Allah. Yang pertama. Yang kedua, supaya puasa kita bagus, hendaklah kita berpuasa sesuai dengan kaifiat tata cara menurut syariat agama kita. Dari mulai kita sahur sampai nanti berbuka puasa, laksanakan puasa sesuai dengan tata cara puasa dalam agama kita. Maka Imam Al-Ghazali memberikan kriteria, membagi 3 tingkatan puasa. Yang pertama adalah puasa awam, puasa umum, puasa kebiasaan orang-orang umum. Apa itu ciri-cirinya puasa awam? Ciri-cirinya puasa awam, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri. Yang kedua, di siang hari sibuk mempersiapkan makan untuk berbuka, di malam hari sibuk mempersiapkan makan sahur dengan menu yang beraneka ragam. Yang ketiga, di siang hari ketika berpuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang biasa-biasa saja. Bahkan perbuatan-perbuatan iseng saja. Cuma nonton TV berjam-jam. HP, ya, chatting, browsing, apalagi? Rebonding, oh enggak ya. Balancing, enggak juga tuh. Pokoknya chattingan hanya iseng saja. Jalan-jalan pagi, jalan-jalan sore ngabuburit, menunggu tiba waktunya maghrib. Bapak-bapak kadang-kadang ada yang iseng siang harinya cuman mancing nunggu maghrib. Ada yang hobi mancing Pak sini. Hati-hati Pak tukang mancing. Tukang mancing itu nggak pernah maju Pak. Nggak pernah maju tuh tukang mancing itu. Hah? Kalau maju nyebur ya Ustaz ya. Itu cuma iseng saja Pak. Itu ciri puasa awam. Yang keempat ciri puasa awam, semakin hari semakin lama semakin malas untuk beribadah. Itu ciri puasa awam. Makanya semakin lama semakin hari semakin lama masjid semakin kosong. Musola-musola semakin sepi dari jamaahnya. Yang ramai apa Bu? Pasar dan mal-mal semakin ramai. Wah sampai berjubel itu.
Apalagi sudah lewat tanggal 20 itu Masya Allah. Pasar yang namanya pasar modern, pasar tradisional, Masya Allah Pak. Itu yang namanya pasar memang di awal dan di akhir bulan Ramadan, Masya Allah itu ramainya. Tanggal 1 Ramadan kemarin, saya coba-coba keliling pasar Bu. Saya nyusurin pasar Ciputat. Waduh ramainya Masya Allah. Susah saya bawa motor Bu. Saya beli kolang-kaling Pak. Ya, saya sama pisang uli. Untuk bikin kolak. Saya masak sendiri Pak. Saya tidur sendiri, saya single parent Pak. Makanya saya sama Ustadz tadi tolong dicariin untuk saya. Kali ada di Arido gitu ya. Yang cocok untuk saya. Makanya saya keliling-keliling pasar kemarin. Masya Allah Pak luar biasa. Nanti pasar akan ramai kembali di akhir bulan Ramadan. Sebaliknya masjid, musola sepi. Ini berarti masyarakat puasanya puasa awam. Itu yang pertama kata Imam Al-Ghazali puasa awam. Yang kedua puasa khusus naik sedikit levelnya. Cirinya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan intim suami istri. Yang kedua anggota badannya ikut berpuasa. Matanya dijaga dari melihat pandangan yang buruk. Mulutnya dijaga dari ucapan-ucapan yang tidak hak. Telinganya dijaga dan berpuasa dari mendengarkan kata-kata yang tidak benar. Jadi seluruh anggota badannya ikut berpuasa. Lalu yang ketiga, hatinya sudah mulai diliputi rasa khauf dan roja. Khauf, takut puasanya tidak diterima oleh Allah. Roja, tapi tetap berharap kepada Allah. Itu puasa khusus. Mudah-mudahan minimal Bapak dan Ibu ya, sudah berada di level yang kedua. Yaitu puasa khusus. Yang ketiga, puasa khususul khusus. Puasa istimewa. Apa cirinya? Cirinya tadi 1 dan 2 ditambah yang ketiga. Ya. Seluruh anggota badannya dan hatinya ikut berpuasa. Masya Allah. Tidak ada lagi hati yang dengki. Tidak ada lagi hati yang namanya fitnah, gibah, namimah. Tidak ada lagi hatinya yang sombong. Hatinya ikut berpuasa, Pak. Selalu di dalam kebaikan. Dan yang ketiga, puasa khususul khusus. Seluruh waktunya pada saat berpuasa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada lagi waktu. Habis waktunya untuk berbuat kebaikan. Masya Allah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada level yang ketiga nih. Minimal level kedua sudah kita raih Bapak dan Ibu ya. Jadi itulah yang kedua Bapak dan Ibu. Adalah kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Agar kita meraih prestasi puasa yang sebaik-baiknya. Yang ketiga, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat dan munkar. Agar kita dapat meraih ibadah puasa yang berkualitas. Jangankan maksiat dan munkarat, perbuatan yang tidak berguna, tidak ada manfaatnya, kita tinggalkan Bapak dan Ibu. Ya. Di antara kebaikan orang-orang Islam, ya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan-kebaikan orang Islam yaitu suka meninggalkan yang tidak ada gunanya. Meninggalkan yang tidak bermanfaat, apalagi yang munkarat dan maksiat.
Yang tidak bermanfaat aja tinggalkan Bapak dan Ibu. Apa? Itu perbuatan yang iseng-iseng kayak tadi itu. Yang tidak ada manfaatnya. Termasuk juga melamun dan menghayal. Semua dihayalkan. Apa bedanya menghayal dan bercita-cita? Beda Bapak dan Ibu. Menghayal itu menginginkan sesuatu ya yang tidak berdasarkan kemampuan dan realita. Itu namanya menghayal. Seandainya saya menjadi muda kembali padahal ibu sudah tua. Sudah 60 tahun. Seandainya saya menjadi remaja kembali, itu menghayal namanya. Seorang pelajar jurusannya sosial, tapi dia menginginkan menjadi seorang dokter misalnya. Itu termasuk menghayal. Karena untuk menjadi dokter itu di SLTA-nya mesti jurusannya IPA. Tapi seorang siswa jurusan IPA cita-citanya menjadi seorang dokter, itu benar cita-cita. Jadi bedanya menghayal dan cita-cita kayak tadi. Kalau cita-cita itu realistis. Menginginkan sesuatu berdasarkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Menghayal termasuk perbuatan yang tidak bermanfaat. Jadi yang ketiga Bapak dan Ibu, supaya meraih puasa yang berprestasi, tinggalkan maksiat dan munkarat, termasuk yang tidak ada gunanya. Yang keempat, isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Tidak hanya sekedar puasa di siang hari Bapak dan Ibu, tapi isi sibukan dengan ibadah-ibadah di siang ataupun di malam hari pada bulan Ramadan. Apa? Yang pertama diantaranya membaca Al-Quran. Ibu-ibu, bapak-bapak yang biasanya malas membaca Al-Quran, mari masuk bulan Ramadan tingkatkan membaca Al-Quran. Allah senang, Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Bahkan surga pun Bapak dan Ibu merindukan orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Surga merindukan 4 orang atau 4 kelompok manusia. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran bagaikan buah jeruk. Manis rasanya, harum aromanya. Orang mukmin tapi malas membaca Al-Quran bagaikan buah kurma. Manis rasanya tapi tidak harum aromanya. Orang fasik itu orang yang suka melanggar agama. Orang fasik rajin membaca Al-Quran bagaikan bunga mawar. Harum aromanya tapi pahit rasanya. Orang fasik malas membaca Al-Quran bagaikan buah mengkudu. Bau rasanya, enek aromanya. Tapi jadi obat kalau mengkudu Bapak ya. Dan insya Allah Bapak dan Ibu, ya, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Ya, selama Ramadan Bapak dan Ibu minimal sekali khotam ya. Minimal Bapak dan Ibu ya. Insya Allah kita akan memperoleh syafaat dari Al-Quran karena sering membaca Al-Quran. Yang kedua, ibadah pada bulan Ramadan kita perbanyak qiyamul lail. Khususnya sholat malam. Karena qiyamul lail itu tidak hanya sekedar sholat. Khususnya sholat malam. Dan lebih khusus lagi sholat malam yang hanya ada pada bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih seperti pada malam hari ini. Janji Pak, ya, Bu, janji pada diri kita sendiri.
pada bulan Ramadan tahun ini saya tidak akan melewatkan satu malam pun untuk sholat tarawih. Janji, mari Bapak dan Ibu ya. Janji dalam diri kita. Kenapa? Betapa agungnya, betapa besarnya nilai sholat tarawih pada malam Ramadan ini. Sampai-sampai hampir-hampir ini jadikan sholat fardu. Maka Rasulullah pun merasa takut dan khawatir dulu. Ketika dengan para sahabat sholat tarawih berjamaah, akhirnya Rasulullah hanya 3 malam saja waktu itu. Karena apa? Khawatir sholat malam tarawih itu dijadikan fardu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kemudian oleh para sahabat dan para ulama dilanggengkan menjadi sholat setiap malam pada bulan Ramadan itu. Yang ketiga, pada bulan Ramadan kita perbanyak sedekah. Karena bulan Ramadan oleh Rasulullah disebut sebagai Syahrul Jud. Ya. Syahrul Jud yaitu bulan memperbanyak berderma. Atau bulan berderma memperbanyak sedekah. Karena juga sama Bapak dan Ibu, ternyata sedekah pada bulan Ramadan nilainya sangat tinggi. Sehingga kalaupun kita hanya memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, nilainya sama dengan orang yang sedang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun. Kemudian banyaklah berdoa, banyaklah beristighfar pada bulan Ramadan ini. Insya Allah bulan yang oleh Rasulullah disebut sebagai bulan Sayyidus Syuhur, penghulu segala macam bulan. Benar-benar kita meraih keistimewaan di dalamnya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ar-ridha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita laksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dari niat yang sungguh-sungguh, niat yang sebaik-baiknya, sampai kita melaksanakan ibadah puasa dan mengisinya dengan hal-hal yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah puasa yang berkualitas akan kita dapat raih bersama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.